Jika kalian tidak melek politik, maka kepentingan kalian digadaikan kepada orang lain. Kalian punya kepentingan, lapangan pekerjaan yang terdeteksi itu harus kalian perjuangkan, dan jika kalian tidak berkontribusi untuk memilih capres, kalian tidak bisa menyikirkan aspirasi itu ke masing-masing, dan kalian tidak berhak untuk mengkritik siapapun presiden yang terpilih. Pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian preferensinya kok memilih Pak Prabowo? Saya melihat ada narasi yang cukup unik. Narasi Pak Prabowo saat ini sudah selesai dengan dirinya, dan dia itu untuk maju menjadi capres tinggal mengabdi kepada negara dan bangsa. Ini cukup ditangkap apik ini oleh generasi milenial dan Z. Ternyata mayoritas yang dikeluhkan oleh generasi Y dan Z itu masalah lapangan pekerjaan. Kenapa anak muda ini menjadi penting? Anak-anak muda hari ini, dalam waktu ke depan, mereka akan menjadi cikal bakal yang akan menggendong komunitasnya untuk menuju sesuatu yang diinginkan di masa yang akan datang. Pemirsa, di pundak anak muda tongkat estafet pembangunan akan diserahkan. Oleh karenanya, mereka perlu menentukan sikap dan pilihan guna keberlanjutan bangsa menuju cita-cita bersama terrealisasi. Ya, anak muda memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan politik. Salah memilih capres akan berdampak kepada kualitas hidup berbangsa dan bernegara, juga pastinya masa depan mereka. Lantas siapa dari ketiga capres yang mereka pilih atau mereka belum menentukan pilihan? Dan saat ini telah hadir bersama kami Abdul Hakim dan Ami. Selamat malam Pak Abdul dan Mbak Ami. Ya, pertama saya ke Pak Abdul dulu. Ini kenapa anak muda ini perlu ambil bagian di Pilpres 2024 nanti? Bagaimana analisa Anda? Ya, sejatinya ya, tidak hanya anak muda yang seharusnya mengambil peran dalam dunia politik, karena ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua yang melingkupi kita itu hasil dari buah kebijakan politik. Mas Ali misalnya, saya contohkan, bangun tidur pergi ke toilet, nyalain lampu, butuh listrik di sana. Listrik itu bagian dari kebijakan politik untuk kita pakai dengan adanya tarif dasar listrik misalnya. Kemudian Mas Ali dari rumah berangkat ke kantor. Boleh dua pilihan, pakai transportasi publik atau pakai kendaraan pribadi. Dua-duanya juga tanpa kita sadari itu dari hasil dari sebuah kebijakan politik. Transportasi publik, ambang batas ambang batas atas, tarif transportasi publik itu juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik. Kemudian jika kita pakai kendaraan pribadi, BBM yang kita pakai tiap hari yang harus dikonsumsi oleh kendaraan kita agar terus bisa kita pakai untuk berkegiatan setiap hari, itu juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik. Nah, karena sangat pentingnya ranah hidup yang melingkupi kita sehari-hari, maka sangat dibutuhkan oleh kita untuk semuanya, tidak hanya anak muda sebetulnya, harus ambil bagian, dan hak kita untuk berpartisipasi dalam pemilu khususnya ini tinggal 4 bulan lagi, 22 hari lagi akan pendaftaran capres begitu. Ini harus kita manfaatkan sebagai momentum tepat untuk bisa semua pemilih menentukan siapa yang akan menjadi nakoda 5 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya, kenapa anak muda ini menjadi penting? Ini Mas Ali, saya lihat ada suku-suku Arabnya begitu. Nah, saya ngambil ada gium Arab yang sangat populer dan itu dipakai secara terus-menerus. Ada gium Arab itu adalah syubbanul yaum rijalul mustaqbal. Anak-anak muda hari ini, dalam waktu ke depan, mereka akan menjadi cikal bakal yang akan menggendong komunitasnya untuk menuju sesuatu yang diinginkan di masa yang akan datang. Mereka akan menjadi pemimpin anak-anak muda, Mas Ali yang sekarang usianya 28 tahun gitu, Mbak Ami yang sekarang mungkin dari generasi Z atau Y akhir, milenial akhir gitu. Inilah nanti mungkin 4, 10, 15 tahun yang akan datang akan melit komunitasnya untuk dipimpin ke tujuan yang diinginkan agar kehidupan ke depan secara lebih baik. Terkhusus untuk anak muda yang seperti ini, momentum yang tinggal 4 bulan lagi ini harus dimaksimalkan sebagai sarana agar kebutuhan dan kepentingan aspirasi mereka terwadai. Melalui siapa? Besok ada 3 saluran yang harus dilakukan. Pertama, memilih calon presiden yang tentu ini akan menjadi isu luar biasa
di Indonesia saat ini. Nomor dua, mereka harus menitipkan aspirasinya untuk di pemilu legislatif. Karena selain pemilihan presiden, nanti juga akan dilakukan oleh memilih wakil-wakil dari setiap dapil untuk anggota legislatif, siapa yang akan dititipkan aspirasinya. Nah, dan nomor tiga, untuk masing-masing provinsi, kita juga akan mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakil kita di masing-masing provinsi untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadi penting betul bagi anak muda sekarang agar kesempatan ini tidak disia-siakan. Jangan sampai kita apatis sehingga nasib kita titipkan kepada orang lain yang tentu kepentingan juga mungkin berbeda dengan kita. Maka ya saya sarankan, jangan lagi apatis dengan politik, gunakan hak memilih ini sebaik-baiknya pada 14 Februari, karena ini menjadi tonggak awal perubahan bagaimana nasib Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ya, baik Pak. Kalau dari Mbak Ami sendiri, ini menurut Mbak Ami, kenapa anak muda ini harus terjun ke politik ini? Karena untuk di generasi sekarang ini, anak muda sangat berperan penting dalam politik ini, dan juga untuk pemilihan calon presiden ini, kita memang harus memilih calon presiden yang memang sangat tegas, disiplin, dan dalam hal memimpin. Ya, Pak Abdul, ini untuk anak-anak muda ini ya, ini yang akan memilih nanti apakah sudah ada pilihan ataupun udah ada sikap politik ini? Menurut analisa Anda bagaimana ini, Pak? Ya, ini survei terbaru saya di bulan September, yang baru selesai beberapa hari yang lalu. Preferensi pemilih dari 100% masyarakat Indonesia memang klaster 3 besar nama capres yang sudah mapan saat ini sepertinya sudah tidak bisa disalib dengan nama-nama yang lain gitu. Masih mapan nama Pak Prabowo, kemudian Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, kalau kemudian kita melihat bagaimana preferensi pemilih dari anak muda ini kita agak sulit mendefinisikan yang disebut muda itu seperti apa, karena sampai detik ini semua institusi baik nasional maupun internasional belum punya kata sepakat untuk mendefinisikan muda itu rentang usianya dari berapa ke berapa gitu. Namun untuk mempermudah itu kita akan pakai klasifikasi yang sudah biasa kita dengar yang dilakukan oleh ahli perubahan sosial Codrington gitu. Dia akan mengklasifikasi generasi manusia menjadi 6 kelompok. Pertama ada tradisionalis atau yang biasa kita dengar dengan pre-boomer, kemudian kelompok kedua pre-boomer itu yang usianya lahir dari 1945 ke atas gitu. Kemudian di kelompok kedua ada baby boomers, ledakan bayi setelah Perang Dunia Kedua. Itu rentang usianya oleh Codrington itu antara 1946 sampai 64 gitu. Kemudian ada generasi X itu dari 65 sampai 80. Ada generasi milenial. Nah, kita pakai rujukan ini aja. Generasi Y yang biasa kita sebut dengan generasi milenial, rentang usia itu 1981 kelahirannya sampai 1996. Dan generasi Z yang sekarang sudah punya hak pilih itu rentang usianya itu antara kelahiran 97 sampai 2006 kalau usia 17 tahun ke atas ya sekarang. Nah, dari klasifikasi Codrington ini kalau kita lihat, kita ambil ceruk di kelompok Z dan kelompok Y, generasi milenial dan generasi Z. Ini kalau kita rujuk DPT jumlah pemilih di 2024 besok cukup besar. Generasi Z kalau nggak salah hampir 23%, yang rentang usia antara 17 sampai 24 tahun itu. Kemudian untuk generasi Y-nya itu sekitar hampir 34%. Kalau kita jumlahkan sekitar 57%. Artinya pemilih dari generasi Y dan generasi Z itu jumlahnya besar sekali. Di atas angka psikologis 50%, jumlahnya 57%. Nah, bagaimana sekarang preferensinya? Secara keseluruhan Pak Prabowo sekarang masih di atas untuk 3 nama capres. Elektabilitas Pak Prabowo sekarang ada di 32, sekian persen, kemudian Mas Ganjar itu sekitar 30%, Mas Anies masih angka di 19%-an gitu. Nah, kalau hanya kita lihat dari klaster generasi Y dan Z, agak cukup unik kalau 3 nama gitu. 3 nama ini untuk di generasi X-nya Pak Prabowo unggul, di generasi Y-nya Mas Ganjar yang sedikit unggul, tapi untuk di generasi milenialnya, di generasi Z-nya Pak Prabowo jauh di atas gitu. Nah, kalau lihat komposisi ini, preferensi untuk 3 nama capres
kalau untuk Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini agak saling tukar tambah untuk di generasi X dan milenial. Tapi untuk di generasi Z, Pak Prabowo unggul. Akan tetapi ketika nanti simulasi Pilpres itu akan diadakan 2 ronde dan yang diadu hanya 2 pasangan gitu, misalnya Pak Prabowo sama Pak Ganjar, itu untuk milenial dan Z-nya hampir 50% sudah ke Pak Prabowo. Angkanya itu di 41-42% gitu untuk generasi Y dan Z-nya. Akan tetapi kalau untuk diadu nanti misalnya ini harus Pilpres dihelat 2 ronde dan lawannya Mas Anies, yang generasi Y dan Z ini, milenial dan generasi Z-nya lebih banyak lagi. Yang sekarang preferensi politiknya lebih cenderung memilih Pak Prabowo daripada 2 capres lainnya. Nah, inilah saat ini preferensinya. Dan saat ini yang belum menentukan pilihan itu angkanya sudah cukup mengecil, Mas Ali. Untuk 2 nama itu tinggal sekitar kalau simulasi untuk 3 nama masih sekitar 17-18%-an gitu yang belum memutuskan. Artinya saat ini pemilih muda ini sudah punya preferensi memilih semua terhadap 3 nama capres ini. Dan jika head to head, preferensinya tinggal 21-23%. Artinya mayoritas hampir 80% saat ini generasi milenial dan Z sudah punya preferensi pemilih terhadap calon presidennya. Baik, seperti yang pemirsa juga tahu ya, sudah banyak survei yang mengemuka terkait anak muda dan capres. Nah, ini kan juga udah ada di media online, di televisi juga terkait hasil-hasil survei ini. Nah, ini yang paling tinggi ini elektabilitasnya dari pilihan anak muda ini siapa dan apa faktor yang menyebabkan anak muda ini memilih dari antara ketiga capres itu, Prabowo, Anies, dan Ganjar Pranowo? Silakan, Pak. Nah, ini yang cukup unik ya, teman hasil survei September ini, bahwa saat ini mayoritas dari generasi milenial dan Z itu sudah punya pemilih, hanya tinggal 20%-an yang saat ini belum memutuskan, tidak jawab untuk pilihan presiden akan berlabuh kepada siapa. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kemudian mayoritas dari generasi milenial dan Z ini kok berlabuhnya ke Pak Prabowo? Nah, ini menjadi pertanyaan menggelitik juga ketika saya lihat data itu. Nah, setelah saya telusuri dari persoalan-persoalan yang melingkupi mereka, secara nasional persoalan yang dihadapi masyarakat itu ada 3 besar, Mas Ali. Nomor 1 itu adalah ekonomi yang tidak kunjung pulih gitu. Jadi ini dihadapi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Persoalan serius yang dihadapi masyarakat Indonesia nomor 2 itu adalah sulitnya lapangan pekerjaan. Sulitnya lapangan pekerjaan dan banyak PHK. Dan persoalan ketiga yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah mahalnya kebutuhan dasar. Bahan-bahan pokok yang sekarang harganya melambung tinggi itu menjadi persoalan serius yang saat ini harus menjadi PR bagi capres-capres yang segera akan melalui masa kampanye meskipun pendaftaran masih 19 Oktober nanti. Nah, setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata mayoritas yang dikeluhkan oleh generasi Y dan Z itu masalah lapangan pekerjaan. Nah, masalah lapangan pekerjaan ini yang menjadi kerisauan luar biasa generasi Y dan Z ini untuk segera bisa diatasi oleh capres-capres nanti yang akan berlaga ini. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian preferensinya kok milih Pak Prabowo? Saya melihat ada narasi yang cukup unik yang saat ini mungkin juga Mbak Ami sedang sosialisasikan kali ya, bahwa narasi Pak Prabowo saat ini sudah selesai dengan dirinya dan dia itu untuk maju menjadi capres tinggal mengabdi kepada nusa dan bangsa. Ini cukup ditangkap apik ini oleh generasi milenial dan Z. Nah, saya melihat variabel tuntasnya Pak Prabowo dengan dirinya sendiri. Pak Prabowo maju tidak lagi mengejar kebutuhan atau kepentingan materialnya, tapi hanya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini ditangkap serius oleh generasi milenial dan Z. Karena sudah dipandang tidak terlalu memikirkan kebutuhan material, maka generasi Z dan Y seolah-olah ingin menitipkan segera buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya Pak Prabowo gitu. Dan ini tidak hanya mungkin kepada Pak Prabowo, ini juga yang terdeteksi untuk di pemilihnya Mas Ganjar dan Mas Anies gitu. Nah, dari sektor sini saya
saya cukup bisa memahami kenapa kemudian Pak Prabowo menjadi salah satu sosok yang mayoritas milenial ingin menitipkan persoalan utama terkait pembukaan lapangan pekerjaan ini. Saya melihat secara garis besar dari hasil survei September kemarin seperti itu, Mas Ali. Baik, kalau dari Mbak Ami sendiri, ini program apa sih yang paling dibutuhin sama generasi milenial ini dari ketiga capres itu? Silakan, Mbak. Kalau menurut saya ini mungkin untuk program lebih mencintai produk dalam negeri sih, karena yang saya lihat itu Pak Prabowo itu sangat menjunjung tinggi untuk menggunakan produk dalam negeri supaya negara ini semakin maju, itu sih yang saya lihat. Oke, baik. Kalau dari analisa Pak Abdul sendiri, ini untuk kalangan anak muda ini, dari ketiga capres ini kan udah ada programnya. Ini apa sih yang paling diminati sama anak-anak muda dari program ketiga capres ini? Kalau untuk program belum begitu bisa dideteksi dalam survei September kemarin, tapi asumsi saya bisa elaborasi seperti yang baru saja saya kemukakan. Sepertinya memang persoalan lapangan pekerjaan ini bagi kaum milenial dan Z yang jumlahnya nanti sangat besar untuk digabungkan untuk memiliki kontribusi tingkat keterpilihan capres yang akan berkontestasi di 2024. Ada baiknya untuk keluhan-keluhan mereka ini segera menjadi inventaris masalah, daftar inventaris masalah capres-capres yang akan berlaga. Kemudian segera dielaborasi kira-kira program apa yang sangat memungkinkan untuk segera bisa mengatasi itu, karena kita tahu lapangan pekerjaan ini sesuatu yang sensitif kan, berurusan dengan perut, apalagi narasi terakhir-terakhir ini dengan terambilnya bagian pekerjaan yang sudah masif di media diberitakan lebih memilih untuk diberikan oleh kalangan di luar masyarakat Indonesia. Ini juga harus menjadi PR serius bagi capres-capres yang akan berlaga. Jangan sampai ini nanti menjadi akumulasi kekecewaan sehingga yang seharusnya ceruk pemilih hampir 57% ini malah nanti memilih apatis gitu. Tidak datang ke TPS dan akhirnya mereka memilih untuk golput. Padahal saya tidak menyarankan hal ini karena jika kemudian mereka akan menjadi apatis, mereka tidak punya kontribusi dan tidak berhak untuk nuntut siapa capres yang akan terpilih. Memilih aja enggak, masa melakukan kritik. Kemudian seperti yang Pak Abdul tadi sudah dijelaskan ya, dan pemirsa juga tahu bahwa generasi milenial dan Gen Z ini itu jumlahnya lebih dari 50% ini. Ini apa yang harus dilakukan oleh capres-capres ini untuk meraup suara dari milenial dan Gen Z ini untuk memenangkan pemilu 2024? Silakan, Pak. Ya, kalau untuk apa yang harus dilakukan tentu langkah pertama adalah mengidentifikasi apa yang ingin mereka selesaikan dalam persoalan hidup mereka. Salah satunya tadi lapangan pekerjaan. Apakah hanya itu? Tidak. Banyak persoalan-persoalan yang lain yang kemudian ingin mereka terima dari hasil kebijakan politik nanti ketika presiden yang akan mereka pilih bisa memegang amanah. Nah, dalam konteks ini PR terberat dari capres sekarang itu atau PR yang harus dilakukan dengan serius adalah segera melakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan anak muda ini, khususnya milenial dan Z yang jumlahnya 57% dalam DPT itu, untuk dielaborasi menjadi program. Segera itu harus dilakukan meskipun saat ini capres yang sudah berpasangan baru satu begitu, tapi ada baiknya capres-capres seperti Pak Prabowo, kemudian Mas Ganjar segera membentuk tim untuk segera mengidentifikasi dan mengelaborasi semua persoalan yang dihadapi oleh generasi Z dan Y, milenial ini, agar mereka lebih teryakinkan untuk datang ke TPS itu memang penting buat mereka gitu. Jadi mereka tidak akan datang ke TPS dengan harapan kosong. Nah, ini menjadi PR yang cukup cukup berat memang untuk capres-cawapres karena dalam waktu 10 tahun terakhir meskipun sudah banyak investasi yang hadir tapi ternyata lapangan pekerjaan juga tidak terserap secara mayoritas. Nah, ini juga harus hal-hal yang harus diselesaikan oleh masing-masing kandidat yang akan berkontestasi di 2024. Baik, kalau dari Mbak Ami ini kan tadi kan kita sudah dijelaskan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto ini tinggi ya di kalangan milenial dan Gen Z.
ini kan kalau anak muda biasanya pilih yang muda. Hmm. Ini kenapa milihnya ke Prabowo? Apa sih? Kenapa gitu? Karena memang dari dulu saya sudah melihat Pak Prabowo itu sosok pemimpin yang sangat tegas, disiplin, dan juga karena dia itu mau untuk Indonesia itu bisa berdiri dengan kaki sendiri gitu. Jadi yang saya lihat itu Pak Prabowo itu sangat ini ya, mau Indonesia supaya dia tuh maju tanpa ada dari contohnya kayak misalnya sudah banyak sekali barang-barang yang impor datang ke Indonesia ini kan, dan Pak Prabowo itu tuh sangat mau untuk kita tuh menggunakan produk dalam negeri. Nah itu yang karena saya sempat melihat speech-nya Pak Prabowo itu mengatakan soal itu. Jadi itu sih yang kenapa saya sangat mau memilih Pak Prabowo di situ sih. Oke, kalau dari Pak Abdul sendiri ini analisanya bagaimana ini? Apa sih yang menyebabkan anak-anak muda ini memilih Prabowo Subianto ini? Padahal kan biasanya yang muda milih yang muda. Ini kenapa menjatuhkan pilihan ke anak-anak muda ini? Nah, seperti yang di Mbak Ami ini bisa menjadi portofolio atau salah satu contoh dari kalangan milenial yang kenapa memilih Pak Prabowo. Salah satu alasannya jelas gitu, bahwa Mbak Ami misalnya melihat Pak Prabowo adalah sosok yang cukup tepat untuk dititipkan Indonesia menjadi berdikari. Tidak lagi tergantung dari bangsa lain, tidak produk-produk yang masuk dalam negeri. Ini hanya salah satu alasan. Namun mayoritas, lagi-lagi mayoritas yang ada di kalangan grassroots, lapangan pekerjaan menjadi tantangan utama. Lapangan pekerjaan menjadi tantangan utama, dan Pak Prabowo serta orang-orang di sekelilingnya yang sekarang menarasikan atau melihat keotentikan Pak Prabowo, dia sudah selesai dengan dirinya, kemudian dia sudah 2 kali kalah, kemudian saya adalah pejuang, gitu kan? Ya kan, saya udah 2 kali kalah, saya tidak akan menyerah, saya akan berjuang lagi, karena Pak Prabowo yang latar belakangnya militer ini punya apa istilahnya, punya dignity, punya pride gitu, untuk terus tidak goyah terhadap semua persoalan yang sedang dihadapi. Tapi masalah utama yang saat ini harus segera dicarikan solusi oleh Pak Prabowo jika ingin terus mengikat generasi Z dan milenial yang saat ini sudah mayoritas berkumpul di Pak Prabowo. Saya pesan aja, Pak, segera elaborasi program lapangan pekerjaan. Mungkin tadi dengan tidak adanya dengan menyetop impor barang-barang diproduksi dalam negeri, semuanya dikaryakan oleh anak-anak negeri, mungkin itu lapangan pekerjaan segera bisa terpenuhi. Nah, kayak begini, konsep-konsep ini harus segera didistribusikan kepada masyarakat umum, khususnya jika ingin terus mengikat kalangan milenial dan Z ini untuk terus tertarik dan sampai 14 Februari nanti menjatuhkan paku untuk menyoblos nama Prabowo Subianto. Segera ini elaborasi dengan baik. Karena kalau ini tidak dilakukan, jangan sampai ini nanti kemudian menjadi pindah ke yang lain. Dan mungkin ini juga yang harus dilakukan oleh capres-capres lainnya. Kita lihat kompetisi elaborasi program nanti yang akan ditawarkan ke generasi Y dan Z, milenial dan Z ini, akan bisa menjadi penilaian utuh generasi ini agar jatuhan pilihannya tepat, dan yang paling penting jangan sampai 57% dari jumlah DPT ini tercecer untuk menjadi golput. Ini sayang betul, ini adalah modal besar bagi capres-cawapres yang akan berlaga di 2024 mendatang, sehingga ada baiknya elaborasi itu segera dilakukan, Mas Alif. Baik, kalau dari Mbak Ami ini menurut Mbak Ami, Prabowo ini apakah bisa menjadi solusi untuk milenial? Dan apakah ketersediaan lapangan kerja juga menjadi PR tersendiri untuk capres yang akan berkontes di tahun depan? Gimana menurut Mbak Ami? Kalau menurut saya sih setuju dengan adanya untuk lapangan kerja ya, karena saya juga merasakan sendiri, sebelumnya saya juga sempat kesulitan untuk mencari pekerjaan, dan saya setuju sih kalau nanti untuk capres ini lebih untuk berfokus dengan lapangan kerja,
karena banyak sekali kan milenial kan yang membutuhkan pekerjaan sih. Nah, kalau dari Pak Abdul ini ya, ini kan milenial ini angkanya di atas 50% ya, milenial Gen Z ini. Ini udah banyak yang menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo, terbukti dari survei yang elektabilitasnya tinggi. Nah, kemudian apakah Pak Prabowo bisa menang dalam satu putaran? Gimana analisa Anda? Kalau kita mengacu fakta politik terkini dengan komentar Bu Mega yang tidak mungkin lagi untuk menggandengkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, gitu, ya kan? Maka sepertinya Pak Prabowo untuk bisa memenangi kontestasi satu putaran agak cukup berat, karena dari simulasi 3 nama pasangan capres, saat ini elektabilitas yang ada Pak Prabowo sekarang ada di 32%, kemudian Mas Ganjar ada di 30%, dan Mas Anies itu ada di sekitar 19%. Yang belum menentukan pilihan tinggal 17%. Nah, kalau ini kita distribusikan secara proporsional, maka tidak akan ada satu capres pun yang mendapatkan suara 50% plus 1 sebagai syarat untuk memenangi kontestasi Pilpres sesuai dengan undang-undang. Pilpres hanya bisa selesai jika ada satu pasangan memperoleh 50% plus 1 suara. Nah, dalam simulasi 3 nama pasang capres, ini sepertinya agak cukup sulit untuk bisa terrealisasi. Melihat dari indikator 9-10 bulan terakhir saya melakukan deteksi terhadap capres-cawapres menuju 2024. Jika 3 pasangan, probabilitas terbesarnya masih akan dihelat selama 2 ronde. Dan siapa yang akan masuk ke 2 ronde itu? Nah, ini yang kemarin sudah sempat kita diskusikan. Pak Prabowo memang selalu punya potensi untuk masuk ke ronde kedua. Nah, ketika ronde kedua, siapapun lawannya saat ini, Pak Prabowo punya probabilitas lebih tinggi untuk bisa menangi kontestasi dibanding yang lain. Ketika yang maju Mas Anies dan Pak Prabowo, maka elektabilitasnya Pak Prabowo bisa di atas 50%, pun demikian ketika ngelawan Mas Ganjar. Nah, ini variabel apakah Pak Prabowo bisa menang mudah satu putaran jika pasangannya 3, pasangan capres-capresnya 3 pasangan, agak cukup sulit untuk bisa terrealisasi satu ronde. Tapi kemudian di ronde kedua, memang saat ini data menunjukkan Pak Prabowo punya probabilitas lebih tinggi untuk bisa menangi kontestasi, karena pemilih di antara 3 ini sudah hanya 2 pasangan yang tidak bisa saling loncat, tidak bisa saling migrasi. Jika Pak Prabowo nanti misalnya 3 pasang maju, jika Pak Prabowo nanti yang maju itu Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, pemilihnya Mas Anies nggak bisa ke Mas Ganjar. Pun sebaliknya, jika Mas Anies yang maju dan Pak Prabowo, pemilihnya Mas Ganjar tidak bisa beralih ke Anies Baswedan. Nah, migrasinya semuanya ke Pak Prabowo. Nah, inilah yang bisa menjelaskan kenapa ketika nanti dihelat 2 ronde, probabilitas terbesar yang bisa memenangi kontestasi berdasarkan fakta politik dan survei saat ini, Pak Prabowo memiliki peluang lebih besar dibanding Mas Anies dan Mas Ganjar. Baik, Mbak Ami, seperti yang kita tahu ya, Pak Prabowo ini kan belum menentukan cawapresnya nih. Dari anak muda sendiri, milenial ini, cawapres yang seperti apa yang diharapkan nih dari kalangan milenial? Silakan, Mbak. Kalau menurut saya sih mungkin cawapres yang bisa menggandeng dalam arti mungkin bisa lebih mengerti apa yang anak-anak milenial mau dari untuk bisa menyampaikan pendapat itu sih. Oke, dari Pak Abdul sendiri ini gimana nih untuk menaikkan elektabilitas Pak Prabowo Subianto ini? Sosok cawapres yang seperti apa yang diperlukan Pak Prabowo? Nah, tadi Mbak Mi sudah sebut tuh salah satu indikatornya. Ikat yang sudah ada, rekrut yang belum bergabung. Jangan sampai ini kabur. Kan Mbak Mi tadi menyebut itu ya. Kemudian caranya bagaimana? Kalau kita lihat saat ini bursa cawapres kan sudah mengerucut ke beberapa nama, dan tentu nanti slot yang tersedia cuma 2 gitu kan. Saat ini Anies Baswedan sudah ada slotnya dengan Caimin. Kemudian tentu saya melihat dalam kalkulasi mengambil cawapres ini tidak hanya satu variabel. Saat ini memang kenapa
pemilih muda dan pemimpin muda sangat penting karena narasi media baik itu media sosial maupun media jurnalistik dengan hadirnya Kaisang yang tiba-tiba menjadi ketua umum PSI gitu, dengan tiba-tiba kemudian di sana ada santer terdengar Mas Gibran akan dipinang menjadi cawapres, baik itu Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo. Ini yang kemudian narasi muda itu menjadi muncul kemungkinan. Tapi saya yakin dalam mengambil posisi cawapres, baik Pak Prabowo maupun Mas Ganjar tadi nanti akan mengkalkulasi secara serius. Nah, yang beredar saat ini santer memang Mas Gibran gitu kan. Pertanyaannya, Mas Gibran masih tersumbat oleh aturan undang-undang yang masih membatasi wakil presiden usianya 40 tahun. Meskipun saat ini proses di MK sedang berlangsung, kita belum tahu nih kapan akan diputuskan MK. Mungkin kalau MK sudah memutuskan mengabulkan gugatan untuk minimal 35 tahun, Mas Gibran punya peluang besar. Tapi seandainya sampai pendaftaran 19 Oktober mendatang, tinggal 21 hari ya, 21 hari, MK juga belum memutuskan, tentu kan Mas Gibran tertutup. Bukan karena tidak mau, tapi karena terhalang oleh undang-undang. Tentu Pak Prabowo, Mas Ganjar punya kalkulasi yang lain. Nah, saya melihat kombinasi kelengkapan selain memenuhi presidensial threshold 20%, saat ini Pak Prabowo sudah cukup, Mas Ganjar bahkan PDIP tanpa berkoalisi dengan yang lain juga sudah memadai untuk memajukan pasangan capres-cawapres. Kalkulasi tentu adalah yang memiliki efek dorong terhadap elektoral dari masing-masing capres. Tapi simulasi saya di September ini, variabel cawapres untuk mendorong tingkat elektabilitas capres tidak begitu signifikan, Mas Ali. Dari simulasi dari beberapa nama yang saya coba, tingkat kontribusi terhadap elektabilitas capres itu hanya 1-2% gitu. Nah, mungkin variabel terpenting adalah bagaimana cawapres ini bisa membawa gerbong pemilih secara lebih besar. Misalnya NU yang sekarang menjadi perdebatan. Makanya karena NU ini komposisinya besar sekali pemilihnya. Survei terakhir saya, orang Indonesia yang mengaku dirinya NU itu sampai 36%, hampir 36-37%. Kalau kita konversi itu ke DPT, itu hampir 70 juta lebih gitu ya. Nah, ini juga pasti akan menjadi pertimbangan. Apakah kemudian seandainya nanti MK betul-betul memutuskan dan mengabulkan usia ambang batas bawah 35%, mungkin juga Mas Gibran akan bisa menjadi pertimbangan sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Nah ini Pak Abdul nih, terakhir ini ya, ini terkait tema kita malam ini ya, anak muda pilih siapa? Singkat saja, ini kenapa anak muda harus melek politik nih Pak? Satu, jika kalian tidak melek politik, maka kepentingan kalian digadaikan kepada orang lain. Kalian punya kepentingan, lapangan pekerjaan yang terdeteksi itu harus kalian perjuangkan, dan jika kalian tidak berkontribusi untuk memilih capres, kalian tidak bisa menitipkan aspirasi itu ke masing-masing, dan kalian tidak berhak untuk mengkritik siapapun presiden yang terpilih. Untuk itu, jangan golput, datang ke TPS, gunakan momentum 5 tahun sekali ini, sehingga nanti ketika presiden yang sudah dipilih, Anda boleh mengkritik dan punya hak untuk bersuara keras, karena Anda berkontribusi untuk mengantarkan yang bersangkutan ke tampuk kekuasaan tertinggi. Baik Pak Abdul, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Ami juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV.